adalah materi tentang keamanan dan kesehatan kerja. Materi ini mencakup 4 pembahasan secara detail. Di antaranya, yang pertama, dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, hukum keselamatan dan kesehatan kerja. 3, praktek keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, yang keempat, mengatur, merapihkan area tempat kerja. Oke, kita mulai dari dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan berasal dari kata dasar selamat. Selamat diartikan terhindar dari bahaya, tidak mendapat gangguan, tidak kurang satu apapun. Menurut Purwadarminta, keselamatan diartikan keadaan perihal terhindar dari bahaya, tidak mendapat gangguan, dan sehat, tidak kurang suatu apapun. Undang-Undang tanggal 19 November 1969 Pasal 1, ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Antara lain, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat lagi Undang-Undang Nomor 1 tanggal 12 Januari 1970 Pasal 2 tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja dalam segala tempat, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, serta di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kesehatan berasal dari kata sehat. Sehat menurut WHO mencakup keadaan pada diri seseorang secara menyeluruh untuk tetap mempunyai kemampuan melakukan tugas fisiologis maupun psikologis penuh. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan Pasal 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud kesehatan ialah meliputi kesehatan badan, rohaniah, mental, dan sosial. Dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan-kelemahan lainnya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sehat tersebut mencakup sehat jasmani dan rohani, sehat secara mental, juga sehat secara sosial. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan sehat jasmani, sehat secara mental atau rohani, dan sehat secara sosial. Sehat secara jasmani dapat dilihat secara fisikal atau penampilan, diantaranya seperti dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, misalnya makan, minum, belajar, berjalan, dan bekerja. Kedua,
berpenampilan baik, misalnya berpakaian dan berbicara. 3. Masih sehat secara jasmani. Yang ketiga, dapat menggunakan sarana dan prasarana kerja dengan baik sesuai dengan aturan. Nah, itu yang disebut sehat secara jasmani yang dapat dilihat secara fisika atau penampilan. Berikutnya, sehat secara mental atau rohani. Bagaimana cara melihatnya? Yang pertama, menentukan prioritas dengan memilih yang benar dan berguna dalam kehidupan. Yang kedua, menghargai dan memberi hadiah diri sendiri atas tindakan, sikap, dan pikiran yang positif. Berikutnya, yang ketiga, menjalankan hidup kerohanian dengan teratur. 4. Mengasihi sesama dengan memberi bantuan dalam bentuk nasihat, moral maupun material. Yang kelima, berpikir ke depan dan mengantisipasi bagaimana cara menghadapi kesulitan. 6. Berbagi pengalaman dan masalah dengan keluarga, teman, dan membangun jaringan sosial atau kekeluargaan. Nah, untuk yang terakhir, sehat secara sosial. Nah, bagaimana cara melihat sehat secara sosial? Itu ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor untuk melihat sehat secara sosial. Yang pertama, urbanisasi, pengaruh kelas sosial, perbedaan ras, latar belakang etnik, kekuatan politis, dan ekonomi. Nah, itu setiap orang dituntut untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing.